Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yini Haslina dari Ekonomi Syariah dengan NIM 190 440 1011 dengan mata kuliah Fikih Mawaris. Di sini saya akan menjelaskan tentang pembagian ahli waris. Ahli waris adalah orang-orang yang berhak menerima harta warisan dari pewaris, sedangkan warisan adalah harta yang ditinggalkan oleh pewaris ataupun orang yang telah meninggal dunia setelah dikurangi dengan hutangnya. Selanjutnya ada penggolongan ahli waris. Yang pertama, berdasarkan sebab-sebab menerima warisan, maka ahli waris dalam hukum Islam dapat terbagi menjadi dua. Yang pertama, ahli waris nasabiyah. Ahli waris nasabiyah ini ahli waris yang mendapat warisan karena adanya hubungan darah. Yang kedua, ada ahli waris sababiyah. Ahli waris sababiyah ini ahli waris yang mendapat warisan karena adanya perkahwinan yang sah dan atau karena memerdekakan hamba atau hamba sahaya. Yang kedua, berdasarkan besarnya hak yang akan diterima oleh para ahli waris, maka ahli waris dalam hukum waris Islam dibagi ke dalam 3 golongan. Yang pertama golongan asbabul furud, yaitu golongan ahli waris yang bagian haknya tertentu, misalkan 2/3 bagian, 1/2 bagian, 1/3 bagian, 1/4 bagian, 1/6 bagian, atau 1/6 bagian. Selanjutnya asabah. Asabah adalah golongan ahli waris yang bagian haknya tidak tertentu, tetapi mendapatkan asabah atau sisa dari ashabul furud, atau mendapatkan semuanya jika tidak ada asbabul furud. Yang ketiga ada zawi arham. Zawi arham ini adalah golongan kerabat yang tidak termasuk dalam golongan asabah, dalam golongan ashabul furud dan asabah. Kerabat golongan ini baru mewaris jika tidak ada kerabat yang termasuk kedua golongan tersebut. Selanjutnya ada 25 ahli waris yang diatur dalam ketentuan hukum waris Islam yang dapat mewaris. Harta pewaris yang terdiri dari 15 orang laki-laki dan 10 perempuan. Yang pertama ada ahli waris laki-laki yang terdiri dari 15. Yang pertama anak laki-laki, yang kedua cucu laki-laki, yaitu anak laki-laki dan seterusnya ke bawah. Yang ketiga ada bapak, keempat datuk atau kakek dari pihak ayah. Yang kelima saudara laki-laki seibu sebapak, keenam saudara laki-laki sebapak. Yang ketujuh saudara laki-laki seibu. Yang kedelapan keponakan laki-laki seibu sebapak. 10 paman seibu sebapak. 11 paman sebapak. 12 sepupu laki-laki seibu sebapak. Yang ke-13 sepupu laki-laki sebapak. Yang ke-14 suami. Yang ke-15 laki-laki yang memerdekakan. Maksudnya di sini adalah orang yang memerdekakan seorang hamba apabila si hamba tidak mempunyai ahli waris. Jika ahli waris laki-laki tersebut semua ada, maka yang mendapat bagian hanya 3 orang saja.
Siapakah dia? Yang pertama ada anak laki-laki, yang kedua ada suami, yang ketiga ada ayah. Yang kedua ada ahli waris perempuan yang terdiri dari 10. Yang pertama anak perempuan, cucu perempuan, ibu, nenek, yaitu ibunya ibu, nenek dari pihak bapak, saudara perempuan seibu sebapa, saudara perempuan sebapa, saudara perempuan seibu, istri, dan perempuan yang memerdekakan. Jika semua ahli waris perempuan tersebut ada, maka yang mendapat warisan hanya 5 orang. Siapakah dia? Yang pertama anak perempuan, yang kedua cucu perempuan dari anak laki-laki, yang ketiga ada ibu, keempat saudara perempuan kandung, yang kelima ada istri. Selanjutnya saya akan menjelaskan dengan asobah. Asobah adalah bagian sisa setelah diberikan kepada ahli waris asbul al-furud. Macam-macam asobah. Yang pertama ada asobah binafsi. Asobah binafsi ini adalah ahli waris yang karena kedudukan dirinya sendiri berhak menerima bagian asobah. Ahli waris kelompok ini semuanya laki-laki, kecuali muktikah atau seorang perempuan yang memerdekakan hamba sahaya, yaitu anak laki-laki, cucu laki-laki dari pihak anak laki-laki, ayah, kakek dari pihak ayah, saudara laki-laki sekandung, saudara laki-laki seayah, paman kandung, paman seayah, anak laki-laki dari pihak paman sekandung, anak laki-laki dari pihak paman seayah. Mukti orang laki-laki yang memerdekakan budak. Yang terakhir ada asobah muktik. Yang kedua ada asobah bi al-khair, yaitu ahli waris yang menerima bagian sisa karena sama-sama dengan ahli waris yang telah menerima bagian sisa. Apabila ahli waris penerima sisa tidak ada, maka ia tetap menerima bagian tertentu. Ahli waris penerima asobah bi khair tersebut terdiri dari yang pertama anak perempuan bersama-sama dengan anak laki-laki, yang kedua cucu perempuan garis laki-laki bersama dengan cucu laki-laki garis laki-laki, yang ketiga saudara perempuan sekandung bersama saudara laki-laki sekandung, yang keempat ada saudara perempuan seayah bersama dengan saudara laki-laki seayah. Selanjutnya ada aul. Secara bahasa, kata aul berasal dari kata Arab yang artinya lebih atau banyak. Secara istilah, aul menambah angka asal masalah sesuai dengan bagian yang diterima ahli waris. Langkah ini ditempuh karena apabila diselesaikan menurut ketentuan yang semestinya akan terjadi kekurangan harta. Cara menyelesaikannya kasus aul. Adapun cara mengerjakan atau menyelesaikan masalah aul ini dapat ditempuh dengan 3 golongan, dengan 3 jalan. Yang pertama ada mengetahui fardu masing-masing waris yang terdapat dalam struktur kewarisan. Sesudahnya ditetapkanlah asal masalah. Setelah itu mencari bagian masing-masing waris atau ashabul furud, lalu menjumlahkan bagian dan dari hasil penjumlahan bagian itu kemudian diambil asal masalah baru untuk digunakan dalam menyelesaikan pembagian harta warisan.
sebab asal masalah yang pertama tidak terjadi lagi digunakan. Yang kedua, jumlah sisa kurang dari peninggalan yang terbagi ditanggung oleh ashabul furud dengan jalan mengurangkan penerimaan masing-masing menurut perbandingan perolehan mereka masing-masing. Dan yang ketiga, jalan menuju ilmu hitung, yakni dengan mengadakan perbandingan perolehan atau hak waris satu sama lain. Kemudian bagian mereka dijumlahkan. Jumlah ini dipakai untuk membagi harta warisan agar diketahui berapa harga atau nilai tiap-tiap satu bagiannya. Setelah diketahui, maka akan diketahuilah bagian mereka masing-masing. Selanjutnya ada ayat secara bahasa ada berarti ada mengembalikan, dan bisa juga berarti memulangkan kembali. Sedangkan yang dimaksud menurut istilah ilmu faraid atau dalam pengertian syarak menurut fuqaha adalah pengembalian apa yang tersisa dari bagian zahir furud nasabiyah kepada mereka sesuai dengan besar kecilnya bagian mereka bila tidak ada orang lain yang berhak untuk menerimanya. Rukun atau syarat terjadinya riwayat. Kasus atau masalah tidak akan terjadi apabila tidak memenuhi rukun atau syarat ini. Yang pertama ada adanya ashabul furud. Yang kedua, adanya sisa dari harta peninggalan. Yang ketiga, tidak ada asabah. Yang keempat, apabila tidak dipenuhi syarat ini, maka tidak berlaku had. Sekian dari saya menjelaskan tentang pembagian had ahli waris. Apabila ada salah atau kurang, mohon dimaafkan karena saya dalam proses pembelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.